Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'du. Masih dalam program One Day One Hadith untuk Ramadan 1422 Hijriah. Pada hari ini saya akan membacakan hadith yang ke-11. Hadis ini saya kasih judul ya. Jadi judul dari saya kasih judul dosa jariah. Nah, atau kalau mau lebih detailnya saya kasih judul pensiunan pahala dan pensiunan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyun taqasa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyun taqasa min auzarihim syai'un. Rawahu Ahmad. Jadi hadis ini saya kutip dari kitab Al-Musnad yang merupakan karya Imam Ahmad bin Hambal. Meskipun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bukan berarti hadis ini tidak sahih ya. Sebenarnya ada. Di dalam Sahih Muslim hadis ini juga ada. Tapi sengaja saya sambil memperkenalkan kepada para pemirsa kitab-kitab hadis selain Sahih Bukhari dan Muslim. Soalnya biasanya orang taunya kitab hadis kan, ya, maaf ini ya orang awam ya, taunya Bukhari sama Muslim saja. Sebenarnya bukan hanya itu saja. Baik, boleh saya tampilkan sedikit ya. Kalau hadisnya di dalam Sahih Muslim memang ada, saya katakan ada ya. Kalau Bapak Ibu pemirsa punya aplikasi yang namanya Al-Maktabatus Syamilah, bisa ditulis hadisnya, akan muncul nih ya kitab hadis yang memuat hadis ini apa saja. Ini di antara Sahih Muslim ya. Ini Sahih Muslim. Ini saya ambil dari Sahih Muslim. Kalau ini Sunan An-Nasai. Nah, ini Sunan An-Nasai muncul. Nah, oke. Sekarang apa pelajaran dari hadis tersebut yang bisa kita pahami? Kalau diterjemahkan secara bebas kira-kira begini. Siapa yang merintis atau mengajarkan kebaikan, maka baginya orang itu akan mendapatkan pahala atas perbuatannya. Dan ditambah dengan pahala sebanyak pahala orang-orang yang melakukan kebaikan itu sesudahnya. Tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang Allah berikan kepada masing-masing orang yang melakukan kebaikan tersebut. Sebaliknya jemaah sekalian, siapapun yang mengajarkan keburukan, maka baginya dosa atas perbuatan buruknya itu. Dan ditambah ya dengan dosa sebanyak dosa orang-orang yang melakukan keburukan itu sesudahnya, tanpa mengurangi sedikit pun dosa yang Allah timpakan kepada para pelaku keburukan tersebut. Maksudnya begini jamaah sekalian. Anggap sajalah misalnya ya, di daerah tertentu orang-orang ini belum ada yang mau sholat berjamaah. Dia kira sholat sendirian dengan sholat jamaah itu sama aja. Akhirnya pada sholat sendirian. Kemudian kita mulai kenalkan tentang keutamaan atau pahala sholat berjamaah. Kita sholat berjamaah dan kita ngajak-ngajak orang lain berjamaah. Ternyata alhamdulillah, entah setahun, entah 2 tahun, ternyata banyak orang yang ikut sholat berjamaah di daerah itu. Maka setiap kali kita sholat berjamaah, kita dapat pahala sholat jamaah atas sholat kita. Yang 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Nah, karena ada 100 orang misalnya yang ikut berjamaah karena ajakan kita, maka kita dapat tambahan sebanyak pahala 100 orang itu. Jadi kalau misalnya saya dapat pahala 27, yang 100 orang ini jamaah semua, dapat pahala semua 27. Nah, maka saya dapat pahala 27 kali 101. Satu adalah pahala saya sendiri dan 100 pahala orang yang saya ajak itu. Enaknya lagi kalau misalnya suatu saat nanti saya sudah meninggal dunia, orang-orang yang saya ajak sholat berjamaah ini masih mau sholat jamaah. Setiap kali mereka sholat berjamaah, saya juga akan mendapatkan tambahan pahala. Walaupun saya sudah berada di dalam kubur, tapi Allah masih tambahkan pahala saya. Jadi pensiunan pahala.
Tapi hati-hati jamaah sekalian ya. Kalau ada suatu daerah yang tidak mengenal suatu keburukan, kemudian kita merintis, orang di sini tidak pernah ada yang main judi, orang di sini tidak pernah ada yang mabuk-mabukan. Misalnya kita merintis, mulai mengenalkan perjudian, mulai mengenalkan gaya hidup mabuk-mabukan. Akhirnya orang pada niru. Wah, misalnya dosa itu 10 ya. Kalau saya minum, saya dapat dosa 10. Kalau ada 10 orang yang meniru perbuatan saya, masing-masing orang dapat dosa 10, berarti saya dapat dosa 110. Naudzubillah min dzalik. Yang repotnya nanti kalau saya sudah meninggal dunia, ya. Saya sudah nggak minum, saya udah nggak mabuk, masih banyak orang yang mabuk-mabuk gara-gara pelajaran yang saya ajarkan untuk mabuk-mabukan. Nah, akhirnya dosa saya bertambah terus. Ini yang dimaksudkan oleh hadis ini. Oleh sebab itu, para pemirsa, para netizen, para pecinta channel ini ya, saya berharap jangan pernah memperkenalkan, ngajak-ngajak, ya, jangankan ngajak, mengenalkan saja jangan. Kalau ada tempat maksiat, jangan kasih tahu kepada orang. Nanti kalau kita tahu, sana ada tempat maksiat nih, dia datang ke situ, kita dapat dosanya juga. Ya. Makin banyak orang yang datang, lantaran kita yang nunjukin, makin banyak dosa kita. Udah mati, kita udah nggak ngapa-ngapain, masih tambah dosanya terus. Nah, susah kan? Maka mendingan kita dapat pensiunan pahala daripada pensiunan dosa kan pastinya kan. Maka ajarkan kebaikan. Nanti kalau ada berita-berita tempat yang tidak baik, ada pembunuhan, ada pemerkosaan, ada perzinaan, ada tempat mabuk, tempat maksiat yang lain, jangan pernah disebarin. Yang nyebarin di YouTube, ya, yang nyebarin di sosmed yang lain. Siapa yang menyebarkan keburukan, semakin banyak yang view, semakin banyak dosa kita. Hati-hati yang menyebarkan keburukan lewat YouTube, ya, lewat sosmed yang lain juga sama. Makanya kalau nyebarin video-video di YouTube itu mendingan video-video kebaikan aja. Nanti kalau kita sudah mati, sekalipun insya Allah kebaikan ini masih didengar orang, masih disaksikan orang, ajaran-ajaran kebaikan ini, kalau masih banyak yang niru, insya Allah kita masih dapat tambahan pahala berdasarkan hadis tadi ya. Hadisnya sahih loh ya. Sengaja tadi saya kutip dari kitab Imam Ahmad, bukan berarti hadisnya tidak sahih ya. Di Sahih Muslim juga ada ya hadisnya. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita tidak pernah memperkenalkan dan menyebarkan keburukan. Kita hanya mau memperkenalkan dan menyebarkan kebaikan-kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.